kawan cucu Jenderal Sudirman itu angkatan saya. Tidak cukup dengan begitu. Memang apa perlunya hanya saya kawannya saya ininya dan sebagainya. Saya tetangganya. Ya nggak apa-apa lah, bangga sedikit nggak apa-apa begitu ya. Tetapi apa makna dari sebuah kebanggaan yang demikian? Tidak, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebenarnya berbicara tentang pahlawan, sebagaimana ketika kita membaca sirah nabawiyah, ya, sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat, sebagaimana kita membaca sejarah para ulama, tidaklah cukup kita hanya membayangkan kemudian mengingat-ingat lalu mengaguminya. Tidak cukup. Yang dibutuhkan dari kita, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika fa'tabiru ya ulil albab, ya. Ketika dalam Al-Quran itu Allah banyak sekali menyampaikan kisah-kisah, Allah banyak sekali menyampaikan sejarah, bukan hanya untuk diingat, bukan hanya untuk diketahui, tapi yang diinginkan oleh Allah, fa'tabiru ya ulil albab. Bagaimana beliau ketika nanti ya ditanya oleh Allah, wahai fulan, kalau saya misalnya, wahai Zubairi, apa yang akan mengharuskan saya untuk bisa memasukkanmu ke dalam surga? Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang difikirkan senantiasa oleh pahlawan. Amal apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti ketika di yaumul hisab, di hari hisab itu amalmu apa yang bisa kau jadikan untuk menjadi masuk surga? Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengingat para pahlawan sejati, mengingat para pahlawan mukmin sejati, ketika kita mempelajarinya, ketika kita mengaguminya, bukan sekedar mengagumi, mempelajari, mengetahui, tetapi yang diinginkan adalah menapaktilasi dan menauladani para pahlawan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa saja yang bisa menjadi pahlawan? Kira-kira siapa, Bu? Siapa saja? Luar biasa. Ini saya tanya ganti nanya. Hanya, saya kan hanya, dan seterusnya. Boleh jadi sekian banyak orang, generasi kita, orang-orang sebagian dari kita mungkin berpikir begitu, saya kan hanya begini, saya kan hanya begini. Pendidikan saya hanya ini, lingkungan saya ini, kawan-kawan saya hanya ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah an rakyat. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dilanjutkan oleh beliau, wal amir, dan seorang penguasa dalam berbagai levelnya adalah pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan terhadap umatnya, terhadap rakyatnya. Pemimpin permasalahan rakyat Indonesia. Pemimpin di tingkat bawahnya, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT lagi rumah tangga, begitu ya. Nah, semua mereka itu kata Rasulullah SAW, amiru, ya. Dan seorang penguasa itu adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dilanjutkan oleh Rasulullah, bukan hanya penguasa, orang yang memiliki jabatan, tetapi kata Rasulullah SAW, warrajulu ra'in, dan setiap laki-laki adalah pemimpin fi ahlihi, di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bukan hanya itu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa mas'ulatun an ra'iyati. Rasulullah juga menegaskan bahwa dan wanita juga pemimpin di rumah suaminya. Artinya bersama-sama dengan suami mungkin, tetapi juga memiliki wa huwa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia juga dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagaimana rumahnya, bagaimana pendidikan anaknya, dan seterusnya. Dilanjutkan bahkan ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan pembantu rumah tangga pun itu juga pemimpin
yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah, tugas, kewajiban yang diberikan oleh majikan. Sehingga ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ditutup oleh Nabi, wa kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian itu bisa menjadi pemimpin. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah memberikan kepada semua kita, yang tua, yang muda. Ini yang paling tua kira-kira usia berapa Pak? 80. Yang di atas 80 ada? Ada? 90. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ingatkan tentang kisah Abu Ayyub al-Ansari ini menegaskan kepada kita bahwa Allah telah menegaskan ya kepada kita, memberikan potensi kepada kita untuk bisa menjadi pahlawan masa kini dan masa depan, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan usia kita, sesuai dengan kedudukan kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Amanah. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, yang menjadi penting bagi kita setelah kita mengetahui kemudian mengagumi para pahlawan adalah meneladaninya. Dan pastikan, ingatlah bahwa Rasulullah telah menegaskan kepada kita bahwa semua kita bisa dan layak dan harus menjadi pahlawan-pahlawan mukmin sejati. Nah sekarang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah tahu, oke, berarti saya bisa menjadi pahlawan. Sekarang caranya gimana? Karena seringkali orang, ya saya mau setelah nyatakan mau, tidak tahu caranya. Gitu. Berbicara tentang cara, ini saya punya kisah. Bu, mau saya cerita sebentar Bu. Tulimulan bawwi annahum fid dunya hasanah, wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala min ba'di ma dzulimu, setelah dizalimi, la bawwi annahum fid dunya hasanah. Pasti akan kami berikan tempat, kami tempatkan di dunia ini di tempat yang terbaik. Kami berikan kehidupan terbaik di dunia. Wala ajrul akhirati akbar, dan di akhirat pasti akan kami beri pahala yang paling besar. Ma'asyiral muslimin jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, subhanallah, ternyata benar sekali dan banyak sekali, masih banyak ayat-ayat tentang hijrah ini yang menegaskan kepada kita betapa sesungguhnya ketika seseorang ini memahami dengan benar tentang hijrah lalu melaksanakannya dengan benar, subhanallah, ada manfaat yang sangat besar bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negara serta agamanya di kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Nah sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hijrah yang bisa kita ambil pelajaran itu yang seperti apa? Para ulama menegaskan ada dua makna. Yang pertama adalah hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu hijrah tempat. Dan itu kata Nabi SAW, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Setelah Rasulullah kembali ke Mekah, itu tidak ada hijrah makaniyah maksudnya. Tidak ada hijrah lagi yang nilainya, pahalanya sangat tinggi, perjuangan sangat tinggi ya ketika pindah tempat, sebagaimana dari Makkah ke Madinah sebelum Futuh Makkah. Nah setelah Futuh Makkah tidak ada lagi hijrah makaniyah yang posisinya seperti itu. Nah, terus yang ada apa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Yang ada adalah walakin jihadul waniyah. Yang ada adalah hijrah maknawiyah. Para ulama menyebutnya hijrah maknawiyah, yaitu hijrah ya berpindahnya muslim, seorang muslim dari kehidupan yang penuh kejahiliahan menuju kehidupan keislaman. Dari jahiliyah kepada Islamiyah. Hijrah dari syirik kepada tauhid. Hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Hijrah kita dari kebatilan menuju kebenaran, al-haq. Hijrah kita dari kemunafikan menuju kepada keistiqomahan. Hijrah kita dari maksiat menuju ketaatan. Dan hijrah diri kita berpindah dari hal-hal yang haram
menuju kepada yang halal. Dan juga hijrah maknawiyah itu mengandung pengertian bahwa yang masih disyariatkan oleh Allah kepada diri kita adalah hijrah, berpindahnya kita dari berjiwa individualis, hanya mementingkan diri sendiri, menuju kepada mementingkan kepentingan bersama. Dari individualis atau infiradiyah menuju ukhuwah Islam. Baik, ya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara yang harus kita pegangi, dan insya Allah ya, dengan memahami cara tersebut kita semangat hijrah, Pak, insya Allah kita bisa meneladani jejak langkah para pahlawan-pahlawan mukmin sejati. Mungkin ada yang tidak. Namanya saya Mas Guntur Buda, alamat di Jagir Sidoresmo. Ya. Alhamdulillah sudah mengikuti pengajian ini insya Allah ke-6 kali. Senang sekali, alhamdulillah 6 kali ini, baru 1 kali kemarin yang nggak ikut karena bersamaan ada jamaah pengajian lain mengajak di nanti. Ya, harapan kami pengajian ini ya terutama bagi umat Islam di sekitar masjid ini dan yang lain bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh si Ustadz ini. Itu harapan yang paling pokok. Jadi kalau mengikuti pengajian terus nggak bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mubadir ya. Jadi tidak ada rasa perubahan yang diharapkan kan tadi. Jadi mengharapkan ada perubahan, jihad dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Menurut saya pengajian seperti ini bagus. Calon menerima pinjaman lunak Apa namanya, dilaksanakan secara Mas Rozi, saya bisa dibantu meja satu, meja yang jangan hanya musim-musiman. Mas Rozi, Terus kalau materinya bagus, saya kira ini yang mau menerima Al-Quran masuk masjid. momennya kan pas hari pahlawan gitu. Jadi apa yang Yang disampaikan mau menerima Al-Quran, mau menerima pribadi, amanah Pak Najib masuk masjid. cocok untuk semua lapisan. Yang mau menerima pinjaman lunak di sini. Ya terutama karena kita umat Islam ya. Jadi jangan sampai setiap pengajian itu hanya menyuruh satu golongan aja. Jadi semua lapisan, semua golongan bisa menerima dengan teguh. Itu saya kira. Baik, terima kasih. Kalau pribadi saya sih, saya itu senang ya. Soalnya itu untuk memacu atau saya sebagai, katakanlah saya sebagai ibu rumah tangga akan untuk mengacu saya untuk ke depan kita bagaimana membimbing anak-anak kita, istilahnya atau mengarahkan murid. Kebetulan kan saya guru ya, jadi untuk mengarahkan ke murid kita atau ke anak kita, menanamkan rasa pahlawan, terutama pahlawan tanpa jasa, tanpa pamrih, dan itu yang kita menjuju ke sana itu kita diridhai oleh Allah. Bukan kita itu bukan istilahnya dilihat orang itu sok pahlawan, itu enggak. Bagi saya tidak seperti itu. Bagi saya seperti Ustadz Jubairi tadi itu untuk menambah semangat kita, mengacu kita ke arah masa depan yang lebih islami, yang lebih cemerlang, yang menuju kehidupan yang diridhoi Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nge. Yang membuat saya berkesan dari pengajian ini ketika beliau memberi contoh tentang seorang yang harus minimal disupport oleh keluarganya atau minimal oleh pasangannya, dengan membuat contoh ketika Buya